Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik. Di dalam anugerah Tuhan kita masih boleh bertemu kembali. Sapaan rohani pagi hari ini kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-10 ayat ke-5 sampai dengan 19. Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia Allah yang memakai manusia sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Tuhan bisa memakai siapapun, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Yesaya pasal yang ke-10 ini menggambarkan bagaimana Raja Asyur dipakai Tuhan untuk mendidik umat Israel, hingga pada masa puncak kejayaannya, dia meraih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan Asyur bukanlah karena kehebatannya, melainkan semua karena perkenanan Tuhan. Tetapi mereka justru malah membanggakan dan menyombongkan kekuatannya sendiri, yang dapat kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-11. Yesaya mengibaratkan Raja Asyur seperti kapak, gada, dan tongkat, yang semuanya itu adalah benda-benda mati yang tidak ada gunanya jika tidak ada yang menggerakkannya. Kita baca di dalam ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Ayat ini menjelaskan bahwa benda-benda mati itu sombong, menganggap diri mereka sendirilah yang hebat. Tuhan murka atas kesombongan Asyur, sehingga pada waktu Tuhan memulihkan Israel, semua kemegahan Asyur dibinasakan. Bisa dibaca di dalam ayat yang ke-12, ayat 16 juga, dan sampai ayat 19. Melalui perenungan ini, membuat kita semakin sadar akan keberadaan kita. Demikianlah kita juga ibarat benda-benda mati seperti kapak, gergaji, gada, dan tongkat yang sangat tidak berdaya, sampai Tuhan berkenan memakai kita untuk tujuan yang mulia bagi Tuhan. Mari, jauhkanlah sifat kesombongan dari diri kita. Tidak ada setitik pun dari hidup kita yang patut kita banggakan, jikalau semua itu bukan karena perkenanan Tuhan. Bersyukurlah ketika kita masih diberi kesempatan untuk melayani. Mari kita kerjakan dengan segenap hati. Ketika dikaruniai keberhasilan pun, kita bersyukur dan lakukanlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat penutup kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Kiranya perenungan ini boleh menguatkan dan menghibur setiap kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.